Saudaraku, telah kita rasakan bersama bahwa sikap tamak, serakah adalah biang keladi akan kerusakan dan induknya kejahatan. Betapa disaksikan banjir bandang di berbagai tempat, tanah longsor yang merugikan, kekeringan yang berkepanjangan. Di antara sebab adalah sikap dan sifat peringai, serakah, bin tamak. Begitu pula terjadi kezaliman di berbagai tempat, pencurian, perampokan, korupsi, kebohongan dan pengkhianatan, berawal pula dari sifat dan sikap tamak lagi serakah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang indah betapa keserakahan manusia adalah lebih dahsyat kerusakannya yang akan ditimbulkan darinya dibanding dengan rakusnya binatang buas berupa serigala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi, beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Madhiban ja'ian ursila fi ghanamin." Tidaklah dua serigala buas yang dilepas pada sekelompok domba bi'afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi dini, lebih merusak dibanding dengan rakusnya, serakahnya, tamaknya manusia terhadap harta dan kedudukan pada agamanya. Sekali lagi saudaraku, tamak bin rakus alias serakah adalah peringai yang sangat merusak kepada manusia, yang patut kiranya untuk masing-masing kita senantiasa mengkoreksi diri dan berlindung kepada Allah dari sifat dan sikap yang tercela ini. Ada satu kisah pendek yang sangat menarik. Kisah ini diabadikan oleh para ulama. Di antaranya dimuat di dalam kitab Nishwarul Muhadarah wa Akhbarul Mudzakarah. Al-Imam Abu Hasan Muhammad bin Ishaq An-Najjar menceritakan bahwa pada suatu malam ada seorang buta yang miskin lagi tua mendatangi rumah seorang muhsinin yang dia orang dermawan. Orang dermawan tersebut kebiasaannya menyimpan dinar, uang emas, dalam satu kantong, dan dirham, uang perak, di dalam satu kantong yang lainnya. Tatkala seorang buta yang miskin itu datang ke rumahnya, dia tidak memilih dan kemudian mengambil uang yang ada dalam satu kantong, diberikanlah kepadanya. Maka di pagi hari orang buta tersebut kemudian pergi ke pasar dan membelanjakan uang yang tadi malam dikasih oleh muhsin tersebut.
Maka kemudian dia mengatakan, wahai bapak, aku beli ini dan ini, hitunglah berapa, dan kemudian berikan kembaliannya kepadaku. Maka si penjual tadi terkejut ketika si buta tadi memberikan uangnya. Bapak mendapatkan uang dari mana? Kata si buta, tadi malam aku diberi seseorang. Bapak ketahuilah bahwa ini uang emas, dinar, bukan dirham. Maka terlalu besar uang ini, ambil kembali saja. Maka kata si buta, loh, bukannya ini uang dirham? Bukan bapak, itu adalah dinar, ambil saja kembali. Maka kemudian si buta mengambil kembali dan bergegas menuju ke si muhsinin yang memberi. Wahai paduka, engkau telah memberiku uang dan saya yakin uang yang kau berikan kepada saya adalah keliru. Engkau pasti bermaksud dirham, perak, tetapi yang kau berikan kepadaku adalah dinar, emas. Maka kemudian si orang buta, ini adalah tidak halal bagiku karena Anda salah mengambilnya, maka ini saya kembalikan. Maka kemudian si muhsinin menimpalinya, wahai bapak, aku telah memberikan kepadamu, ambil saja. Karena kejujuranmu, saya mohon setiap bulan engkau kesini dan akan aku beri rutin 5 dirham setiap bulannya atas kejujuranmu. Itulah saudaraku masyarul muslimin. Kata Imam Muhammad bin Ishaq An-Najjar, tidak pernah aku mendapati sebuah kejadian sedahsyat ini. Dan seandainya itu terjadi di hari-hari ini, kata beliau, karena beliau bercerita sudah tahun-tahun yang lalu, niscaya yang terjadi adalah kebalikannya, kata beliau. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari kisah yang pendek tadi, ibrah yang besar bagi kita betapa kejujuran akan membawa dampak positif kepada pelakunya, dunianya dan akhiratnya. Sikap yang dipertontonkan oleh seorang buta yang miskin, yang beliau mengatakan ini tidak halal bagiku karena engkau salah mengambilnya, adalah sebuah sikap sembari dia mengembalikan uang dinarnya, adalah sebuah sifat dan sikap yang qanaah, jauh dari ketamakan, kerakusan dan keserakahan. Begitu pula saudaraku, betapa seorang penjual yang jujur, yang sebenarnya dia memiliki kesempatan ketika dia tidak jujur untuk mendapatkan dinar, uang emas, tetapi akhirat lebih dia cintai. Kemudian dia memberikan kembali kepada si buta, padahal dia tidak bisa melihatnya, uang dinar yang telah ia serahkan sebelumnya. Ketahuilah saudaraku, yang hari-hari ini bisa jadi kita rasakan betapa sedikitnya manusia yang jujur, maka menjadi
sebuah stimulus yang indah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 119, "Hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum," kata Allah. Pada hari ini, hari kiamat, kejujuran orang-orang yang jujur di dunia adalah bermanfaat baginya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, kata Allah. Maka bagi orang-orang yang jujur ketika mereka di dunia adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang dia kekal abadi selamanya berada di dalam kenikmatan surga itu. Itulah saudaraku ma'asyiral muslimin, atau kiranya untuk menyadarkan diri bahwa kejujuran, qanaah, merasa cukup adalah peringkat yang indah yang akan melahirkan kebahagiaan dunia kita dan tentu akhirat kita. Cukuplah menjadi penyadaran kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qad aflaha, bahagia lagi, sukses. Siapa mereka itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan dua orang yang bahagia lagi sukses, beliau menyebutkan yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah, yaitu yang ketiga adalah orang-orang yang Allah beri jiwa rasa cukup di dalam dadanya. Sekali lagi saudaraku, qanaah, orang yang merasa cukup, tidak tamak dan tidak rakus. Mereka besok di akhirat adalah aflaha, bahagia lagi sukses. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin.